Batu zamrud merupakan salah satu jenis batu permata termahal di dunia. Zamrud telah digunakan sejak zaman kuno dan seringkali menjadi perhiasan bagi para raja, artis, dan pengusaha. Zamrud adalah batu permata atau batu mulia yang berwarna hijau sampai hijau tua, memiliki kekerasan yang relatif tinggi, yakni 7,5 dalam skala Mohs. Serta kelangkaan zamrud berkualitas tinggi dan sejarah panjang penggunaannya dalam perhiasan kerajaan menjadikannya sangat mahal, di mana harga zamrud berkualitas tinggi bisa mencapai ribuan dolar per karatnya. Selain itu, harga sebuah zamrud juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, yakni ukurannya, yang mana zamrud yang berukuran besar umumnya lebih mahal daripada zamrud yang lebih kecil karena lebih langka dan sulit untuk ditemukan. Batu zamrud biasanya ditemukan di deposit yang terbentuk melalui proses geologi yang kompleks seperti di pegunungan atau daerah yang mengalami aktivitas vulkanik. Dan beberapa daerah yang terkenal dengan penemuan batu zamrudnya adalah Kolombia, Zambia, Brasil, dan Afghanistan. Meskipun Afghanistan termasuk salah satu negara termiskin di dunia, namun Afghanistan ternyata kaya akan sumber daya mineral. Pada tahun 2010, sebuah laporan dari pakar militer dan ahli geologi memperkirakan Afghanistan memiliki kekayaan mineral hampir 1 triliun dolar atau setara dengan 16.000 triliun rupiah. Bahkan sebuah laporan lanjutan dari pemerintah Afghanistan pada tahun 2017 memperkirakan kekayaan mineral di negara ini jauh lebih besar yang mencapai 3 triliun US dollar atau sekitar 48.000 triliun rupiah. Dan mineral-mineral itu antara lain besi, tembaga, litium, kobalt, zamrud, dan lain-lain. Afghanistan belum bisa mengembangkan potensi mineralnya yang kaya tersebut akibat keamanan dan situasi politik yang kacau. Selain terkenal akan safir dan rubinya, Afghanistan juga terkenal akan zamrudnya yang berkualitas tinggi, serta memiliki kemurnian yang tinggi, yang mana jika zamrud dari Afghanistan ini dijual di pasar internasional, harganya sangat tinggi sekali. Lokasi tambang zamrudnya berada di sepanjang lembah Pansir dan pegunungan Hindukush di ketinggian 3.000 meter. Setidaknya lebih dari 300 orang yang menambang zamrud di tempat ini, yang bekerja dengan sistem shift siang dan malam. Tambang zamrud tersebut sangat kecil, tidak efisien, kuno, dan masih menggunakan peralatan tradisional. Untuk menuju tambang, para penambang harus menyiapkan persediaan dan peralatan terlebih dahulu di kota terdekat. Karena nantinya para penambang akan tinggal selama berbulan-bulan ketika sedang menambang, serta untuk menuju lokasi tambang membutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Para penambang hanya dapat menambang di lembah Pansir sebelum musim dingin tiba. Untuk menambang zamrud, para penambang menggali terowongan hingga panjangnya mencapai 100 meter secara tradisional menggunakan bom buatan tangan dan ditaruh pada lubang-lubang dinding tambang yang mengandung zamrud. Terowongan yang dibuat juga tidak diberi penguat apapun. Selain membahayakan pekerja, dengan metode ekstraksi yang cukup ekstrim ini, diperkirakan membuat 75% nilai kualitas zamrud hilang akibat adanya retakan-retakan pada zamrud. Karena metode ekstraksi yang digunakan masih tradisional, sehingga hasil yang didapat tidak begitu banyak serta membutuhkan waktu yang lama. Zamrud yang telah ditambang di Afghanistan biasanya akan dikirim ke Pakistan untuk dipoles lagi, barulah kemudian akan dikirim lagi ke Prancis, Dubai, Moskow, dan tempat-tempat lainnya, dan di tempat itu nilai zamrud akan naik 10 hingga 100 kali lipat. Selain Afghanistan, terdapat juga tambang zamrud yang terbesar di dunia yang berada di Tambang Kagem di Zambia. Tambang Kagem memiliki area seluas 41 km persegi, dan tambang Kagem 75%-nya dimiliki oleh perusahaan Gemfield, dan 25% sisanya dimiliki oleh pemerintah Republik Zambia. Dengan luas tersebut, membuat tambang Kagem di Zambia menjadi tambang zamrud terbuka terbesar di dunia, yang menyumbang sekitar 25-30% produksi zamrud secara global. Pada tahun 2023 yang lalu, tambang Kagem dapat menghasilkan sebanyak 156.700 karat zamrud dengan tingkat premium.
Proses penambangan zamrud di tambang Kagem berbeda jauh dengan penambangan zamrud di Afghanistan. Proses penambangan di Kagem sudah menggunakan metode ekstraksi dan peralatan yang modern. Tapi meski begitu, proses penambangan zamrud tetap memiliki banyak tantangan dalam proses penambangannya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah banyak overburden atau lapisan tanah penutup yang harus dibuang dan ditangani agar memperoleh lapisan yang mengandung zamrud. Dibutuhkan banyak ilmu pengetahuan dan tenaga kerja agar kemungkinan mendapatkan zamrud lebih tinggi. Secara singkat, proses awal dari penambangan zamrud adalah melakukan kegiatan eksplorasi, yakni dengan mengidentifikasi area yang berpotensi terdapat batu permata zamrud yang mencakup survei geologi yang kompleks. Setelah itu, area yang akan dilakukan penambangan dilakukan pemindahan overburden menggunakan alat berat hingga metode blasting untuk mencapai lapisan ore yang mengandung zamrud. Penambangan zamrud di tambang Kagem biasanya memiliki stripping rasio 85, yakni untuk setiap 85 ton material limbah atau overburden yang dipindahkan, hanya 1 ton ore yang mengandung batu permata zamrud. Kemudian dari 1 ton ore tersebut, zamrud yang didapatkan hanya 300 karat. Atau dengan kata lain, setiap 85 ton overburden yang dipindahkan hanya mendapatkan 300 karat zamrud saja. Kemudian dari 300 karat zamrud, 0,5% merupakan zamrud berkualitas premium, sedangkan 26% adalah commercial grade atau medium grade, yaitu kualitas zamrud yang tidak sebaik kualitas premium, namun masih memiliki nilai untuk dijual. Kemudian proses berikutnya, para pekerja akan mengambil sampel dari ore untuk melihat tingkat kualitas zamrud pada ore tersebut di sebuah tempat khusus. Lalu ore dikirim ke mesin crusher untuk dihancurkan menjadi ukuran-ukuran kecil. Dari mesin crusher, ore dicuci lalu dikirim ke area penyortiran. Di area penyortiran akan dilakukan proses pemisahan zamrud berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan kejernihannya. Barulah zamrud akan dibawa ke tempat cobbing, yakni untuk menghilangkan material kuarsa secara manual menggunakan peralatan seperti tang. Lalu zamrud yang masih berbentuk mentah itu akan dikirim lagi ke tempat pemotongan. Pada tempat pemotongan, mencakup proses sawing dan grinding pada zamrud mentah yang berukuran besar menjadi zamrud berukuran kecil dan bersih. Untuk proses penggergajian pada zamrud tidak semudah yang dibayangkan, karena membutuhkan pengrajin khusus yang disebut dengan master cutter yang telah berpengalaman dan ahli. Serta fase sawing ini merupakan fase yang paling penting dan paling kritis. Sebelum digergaji, zamrud akan dianalisa terlebih dahulu akan dipotong menjadi bentuk apa dan akan digunakan untuk apa nantinya. Penggergajian zamrud juga tergantung dari banyak tidaknya inklusi yang ada, yakni cacat atau ketidaksempurnaan yang terdapat di dalam batu zamrud, dan inklusi ini bisa berupa retakan, titik-titik putih, dan lain-lain. Zamrud yang telah memasuki proses sawing, maka akan masuk ke dalam proses preforming, di mana zamrud akan dibentuk secara kasar untuk persiapan proses doping. Pada proses doping, zamrud dipasang pada sebuah tongkat kecil yang bernama dop menggunakan bahan perekat. Ketika zamrud telah melekat sempurna, para pengrajin dengan hati-hati dan presisi akan mulai memoles zamrud tersebut. Setelah proses doping selesai, zamrud dilepaskan dari dop secara perlahan dan kemudian zamrud dibersihkan. Zamrud yang telah dipoles selanjutnya akan dikonsultasikan dengan partnernya untuk melihat kesesuaiannya. Jika sudah sesuai yang diinginkan, maka barulah zamrud kemudian akan ditimbang untuk melihat berapa karatnya dan dijual kepada konsumen dalam bentuk berbagai macam perhiasan. Dan satu hal lagi, walaupun berasal dari batu zamrud yang sama, zamrud yang telah dipotong dan dipoles itu hasil akhirnya bisa menjadi berbeda satu sama lain, di mana zamrud satunya bisa lebih berkilau dibanding zamrud lainnya meski memiliki kualitas yang sama.